Akhirnya tiba juga saatnya kita menyaksikan season terbaru Marvel's What If yang sekarang sudah memasuki season ketiga. Serial yang satu ini selalu berhasil mengubah imajinasi kita tentang bagaimana multiverse ini kembali dengan cerita-cerita yang jauh lebih berani dan mengejutkan. Di episode pertama season terbaru ini, kita langsung diajak untuk masuk ke dalam kisah epik yang penuh dengan aksi yang memadukan teknologi, pengorbanan, dan monster kaiju. Bayangin ada sejumlah elemen menarik dalam episode pertama ini, mulai dari Transformer, Power Rangers, sampai kepada kaiju yang saya sebutkan tadi. Siapkan diri kalian, karena kita bakal membahas setiap detail menarik dari episode pembuka season ketiga Marvel's What If Universe. Let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, saya harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton episode pembuka atau episode pertama Marvel's What If season ketiga ini. Yang menarik adalah episode pertama ini memiliki nuansa seperti Power Rangers yang terinspirasi dari berbagai IP robot mecha seperti Ultraman, Mobile Suit Gundam, Pacific Rim, sampai Transformer. Dan berfokus kepada kembalinya di Apex alias raja dari semua Gamma Beast, monster Gamma yang memulai invasi sekitar 10 tahun setelah Gamma War pertama. Judul episode ini adalah Bagaimana Jika Hulk Melawan Mecha Avengers. Episode pertama ini menyajikan versi alternatif dari film Captain America The Winter Soldier, di mana alih-alih Steve Rogers, justru Sam Wilson yang berteman dengan Bruce Banner ketika mereka sedang berlari di depan Lincoln Memorial. Bruce Banner sedang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah kecelakaan Gamma yang dialaminya. Dia mengisolasi diri dari teman-teman dan keluarganya karena tidak tahu kapan atau di mana monster hijau dalam dirinya bisa melukai orang-orang yang dicintainya. Singkatnya, Banner mulai merasa sangat kesepian akhir-akhir ini, dan dia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara tentang kondisinya. Sam memahami dilema Banner dan mengundangnya untuk mengikuti sesi terapi kelompok agar Banner bisa kembali merasakan kebersamaan dan diterima dalam lingkungannya. Sam ingin membantu Banner semaksimal mungkin, dan karena itu dia menjadikannya sebagai bagian dari lingkaran terdekatnya. Persahabatan mereka berkembang hingga suatu hari di atas perahu milik saudara perempuannya Sam, yaitu Sarah. Banner kehilangan kendali dan berubah menjadi Hulk, membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Banner merasa malu dan tidak punya keberanian untuk bertemu dengan Sam lagi. Karena itu, dia kembali mengisolasi diri dari manusia, mencoba mencari cara untuk menyingkirkan monster hijau di dalam dirinya. Banner kemudian terpapar sinar Gamma sekali lagi dan berharap itu bisa membunuh sisi hijau dalam dirinya. Namun, keputusasaannya justru membawa kehancuran yang jauh lebih besar. Sinar Gamma tersebut tidak hanya memutasi alter ego Banner menjadi Gamma Beast atau monster Gamma, tetapi juga memisahkan monster tersebut dari tubuhnya, menciptakan sosok baru yang dilepaskan oleh Banner ke dunia. Di Apex tidak lagi terikat oleh hati nuraninya Banner dan membawa kehancuran serta kematian bagi dunia manusia. Seiring kekuatannya yang semakin besar, The Apex menciptakan pasukannya sendiri dan mengirim mereka ke berbagai penjuru dunia untuk menguasai planet ini. Banner tidak mampu menghadapi kesalahannya dan bukannya mencari solusi, dia menghilang dari dunia, meninggalkan para pahlawan yang ada di muka bumi ini untuk menghadapi ancaman ini sendiri. Para Earth Mighty Heroes dengan cepat menyadari bahwa kekuatan super mereka tidak mampu menandingi kekuatan dahsyat para Gamma Beast. Di saat itulah Tony Stark alias Iron Man memutuskan untuk membangun robot mecha yang lebih besar dan lebih kuat, dikendalikan oleh para Avengers untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun, meskipun para Avengers sudah bertarung dengan gagah berani melawan monster-monster itu hingga ke ujung dunia, mereka tetap tidak mampu membunuh The Apex. Itu berarti pengorbanan mereka sia-sia, karena Gamma Beast masih hidup dan bisa kembali kapan saja di masa depan. Dan itulah yang akhirnya terjadi. The Apex yang sebelumnya dikejar hingga ke kutub utara, tampaknya menggunakan radiasi gamma untuk berkamuflase di balik es yang menutupi wilayah tersebut, sehingga para pahlawan yang selamat tidak bisa menemukannya. Sementara itu, The Apex memulihkan kekuatannya dan membangun sarang di bawah air, menciptakan pasukan baru untuk menyerang umat manusia. 10 tahun kemudian, setelah persiapannya selesai, mereka akhirnya muncul ke permukaan dan mulai menyerang kota-kota besar. Sam dan timnya mencoba untuk melawan monster The Apex yang asli untuk menghentikan invasi tersebut, tetapi mereka tidak mampu menghadapi kekuatannya. Di momen kritis itu, Kapten Monica Rambeau menyarankan Sam untuk menemui teman lamanya, yaitu Bruce Banner, yang diyakini sebagai satu-satunya orang yang dapat menghentikan krisis ini. Namun, Sam bersikeras untuk tidak meminta bantuan Banner, karena dia tahu bahwa upaya terakhir Banner untuk membantu umat manusia justru menyebabkan munculnya monster yang kini menjadi ancaman terbesar. Sam tidak ingin mengambil resiko menciptakan lebih banyak lagi monster Apex. Meskipun Sam ragu, Kapten Rambeau berhasil meyakinkannya bahwa reuni dengan Banner adalah satu-satunya hal yang bisa mencegah kehancuran dunia. Baki
Bucky Barnes dengan bantuan sebuah acara kartun yang ditampilkan di awal episode menemukan bahwa Bruce Banner yang terkenal itu tinggal di sebuah tempat persembunyian di sebuah gunung berapi aktif. Lokasi ini berada di sebuah pulau yang tidak terdaftar di peta. Tidak butuh waktu lama bagi Bucky untuk menemukan keberadaan Banner. Sam kemudian tiba di Pulau Astra, tempat Banner tinggal selama 10 tahun terakhir ini. Di sana, Banner telah mengubah sebuah pesawat pengebom nuklir yang terlantar menjadi rumahnya. Sam ingin Banner kembali menjadi Hulk dan bergabung dalam perang dan berpihak kepada mereka. Tetapi Banner tidak yakin untuk kembali berubah menjadi makhluk hijau lagi. Sebagai gantinya, Banner telah menulis sebuah kode interface mekanis yang disebut sebagai Mighty Avengers Protocol. Banner percaya bahwa kode ini akan memberikan mereka peluang untuk melawan Gamma Beast. Melalui protokol ini, semua Hulkbuster mendapatkan transformasi baru yang memungkinkan mereka bergabung menjadi satu Mega Hulkbuster. Target utama mereka adalah di Apex, dan Banner yakin bahwa jika mereka berhasil mengalahkan raja dari Gamma Beast, monster lainnya akan kabur secara otomatis. Namun, meskipun sudah menggunakan protokol tersebut dan kekuatan gabungan mereka, Mega Hulkbuster tetap gagal mengalahkan di Apex. Karena itu, Bruce Banner tidak punya pilihan lain selain membuat aksi heroik untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana yang dia ciptakan sendiri. Bruce Banner mendapatkan momen penembusan ketika dia muncul dengan pesawat pengebom yang dilengkapi dengan bom atom yang telah dia perbaiki. Bruce Banner akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyerap semua radiasi gamma dari bom tersebut dan mengubahnya menjadi bentuk terkuatnya, yaitu Mega Hulk. Di akhir episode pertama What If ini, Banner tidak hanya berhasil menghancurkan di Apex, tapi juga menggunakan nafas gammanya untuk mengubah di Apex menjadi abu. Setelah itu, dia menyerap radiasi yang dilepaskan oleh di Apex, sehingga menghapus keberadaan monster tersebut selamanya. Namun, Banner sendiri kemudian berubah menjadi di Apex dan nyaris menyerang manusia di sekitarnya. Pada saat itulah, Sam memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dan berbicara dengan Banner, karena dia percaya bahwa temannya yang manusiawi masih ada di dalam makhluk raksasa itu. Dan benar saja, Banner mendengarkan, dia kemudian berbalik dan meninggalkan kota New York bersama dengan pasukan Gamma Beast lainnya menuju ke kutub utara tempat mereka berasal. Namun, salah satu pertanyaan penting yang masih menjadi misteri hingga akhir ini adalah apakah Banner akan mampu kembali ke dalam wujud manusianya? Berhubung episode kali ini tentang robot-robotan, kalau kalian pengen ngoleksi berbagai macam model miniatur mobil, silahkan follow Instagram RG Garage untuk menambahkan diecast terbaik ke dalam koleksi kalian. Kalau kita ngomongin tentang episode 1 dari serial What If untuk season terbaru ini, tidak cuma ceritanya yang seru dan out of the box, tapi juga banyak banget Easter eggs keren yang sebenarnya memang tersebar di sepanjang episode ini. Buat kalian yang suka memperhatikan detail-detail seperti ini, pasti menarik untuk membahasnya. Mulai dari awal episode kita sudah disuguhkan cuplikan kartun Go Avengers yang terinspirasi dari kartun klasik era tahun 80-an kayak Power Rangers, Voltron, dan Transformer. Judul kartun yang difilmkan tersebut adalah Go Avengers Heroes of the Gamma War. Gamma War ini mungkin saja merupakan referensi untuk alur cerita World War Hulk pada tahun 2007, di mana dalam cerita tersebut merupakan lanjutan dari cerita Planet Hulk pada tahun 2006. Seluruh rangkaian cerita menceritakan tentang Hulk atau Bruce Banner yang diasingkan ke planet Sakaar, di mana dia menjadi gladiator di sana kemudian memimpin revolusi, dan setelah peristiwa itu dia kembali ke bumi yang penuh dengan dendam dan kemudian membawa perang untuk melawan para pahlawan yang dia anggap telah mengkhianatinya. Dalam cerita ini, Bruce Banner memilih untuk mengasingkan dirinya akibat dari dampak yang telah ditimbulkan setelah upayanya untuk meredam radiasi gamma dalam dirinya yang malah menciptakan monster raksasa yang menakutkan. Gamma Beast sendiri tentu saja referensinya adalah kaiju dari Godzilla atau Monster First. Kalau kalian sadar, rambut Tony Stark di sepanjang episode ini sebenarnya merupakan referensi langsung dari kartun Iron Man tahun 1994. Pun demikian dengan tampilan Hulk dalam adegan pembuka. Sementara itu, momen ketika Sam Wilson melewati Bruce Banner merupakan pengulangan dari adegan ikonik dalam film Captain America The Winter Soldier, ketika Sam Wilson mengatakan, "On your left." "Yep, you're good, buddy." "On your left." "Come on!" Jadi ini adalah callback yang bikin fans pasti senyum-senyum sendiri kan? "Need a medic?" "Hey, you doing all right? Because you're looking a little, Sam Wilson." Steve Rogers. I kind of put that together. Sam Wilson. Dr. Bruce Banner. Yeah, I kind of put that together. Perahu yang dipakai oleh Bruce Banner dan Sam Wilson adalah perahu miliknya Sarah Wilson, saudara perempuannya Sam Wilson, yang sebelumnya sudah diperkenalkan melalui serial The Falcon and Winter Soldier, yang mana perahu ini sebenarnya merupakan warisan dari keluarganya. Satu hal yang menarik dalam episode ini, The Original Avengers ditumbangkan oleh Gamma Beast. Lalu kemudian posisi mereka digantikan oleh para Avengers yang baru, The New Avengers, yang terdiri dari Sam Wilson yang menggantikan posisi Captain America, Bucky Barnes, Captain Monica Rambeau, Moon Knight, Nakia, Shang-Chi, Red Guardian, dan Melina Vostokov. Dalam pertemuan mereka, Red Guardian sempat memberikan saran. Moment.
I would go for head. Much more fight. Jelas banget ini merupakan referensi ke Avengers Infinity War. You should have gone for the head. Thor kemudian mendapatkan targetnya di Avengers Endgame dengan memenggal kepalanya Thanos. What did you do? I went for the head. Berikutnya adalah Astra Island, Pulau Astra. Ini adalah tempat Bruce Banner membangun markasnya di episode ini. Sebenarnya ada referensi ke komik Marvel, di mana dalam versi komik, Astra Islands adalah lokasi tempat Bruce Banner menciptakan nuklir absorbatron. Ini merupakan sebuah perangkat yang mampu menyerap seluruh kekuatan ledakan nuklir yang kemudian dicuri oleh Samuel Stern. Sam Wilson yang ingin membantu Bruce Banner untuk menenangkan pikirannya dengan bergabung dengan komunitas mengingatkan saya terhadap kisah Bucky Barnes dalam serial The Falcon and the Winter Soldier dan bahkan dalam serial She-Hulk yang melibatkan Jennifer Walter dan Emil Blonsky. Tempat tinggal Bruce Banner yang berada di pusat gunung berapi aktif ini sepertinya juga merupakan referensi dari film Spy Kids 2, The Island of the Lost Dreams. Konsep gabungan robot Avengers menjadi satu Megabot jelas banget terinspirasi dari Voltron atau Megazord-nya Power Rangers yang kemudian menjadi highlight utama dalam episode ini yang pasti bikin para fans mecha tuh kegirangan. Sementara di sini, Sam Wilson memimpin timnya dengan mengucapkan, Avenger, assemble. Tentu saja merupakan callback untuk adegan pertempuran epik di Avengers Endgame. Avengers, assemble. Menarik juga untuk melihat robot mecha milik Red Guardian dan Melina Vostokov yang memuat logo Red Guardian. Sementara untuk robot mekanya Shang-Chi memakai Ten Rings yang menandakan kalau Ten Rings ini bisa merubah ukurannya dari ukuran tangannya Shang-Chi menjadi ukuran lengan robot mecha yang dia gunakan. Bahkan detail ikonik dari Moon Knight juga diterapkan ke dalam robot mekanya Moon Knight dalam desainnya. Inspirasi dari robot mecha yang dihadirkan di episode pertama ini sepertinya juga merupakan inspirasi langsung dari cerita komik yaitu Avengers Mech Strike yang dirilis pada tahun 2021. Di mana dalam komik tersebut Tony Stark memutuskan untuk membuat robot mecha untuk menghadapi ancaman kosmik yang tidak mampu mereka atasi dengan kekuatan mereka sendiri. Ini merupakan cerita yang sangat mirip seperti apa yang disajikan di episode pertama. Dalam adegan pertarungan, Red Guardian terdengar menyebut nama Jenderal Dreykov. If Colonel Dreykov would see us now. Yang mana ini merupakan mantan kepala Red Room dan merupakan referensi langsung dari karakter ini dari film Black Widow. Transformasi Bruce Banner menjadi Mega Hulk di ending episode ini punya vibe yang sangat mirip seperti Godzilla. Mulai dari desain fisiknya, napas green gamma yang mirip seperti atomic breath birunya Godzilla, sampai kepada momen ketika dia berjalan ke laut setelah pertempuran usai, semuanya merupakan penghormatan untuk kaiju klasik tersebut. Bruce Banner kemudian memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ini sebenarnya adegan yang sangat mirip seperti apa yang dilakukan oleh Steve Rogers dalam film Captain America The First Avenger. Dan itu dia beberapa detail menarik dari episode pertama Marvel's What If season ketiga episode pertama. Kalau ada detail lain yang tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.